eh, penegakan hukum positif negara Republik Indonesia di tanah Papua itu sudah tidak adil. Penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Provinsi Papua dan Polda Papua. Contohnya penetapan kasus korupsi, pelaku kasus korupsi pembangunan sentral pendidikan di Timika puluhan miliar dari sumber-sumber dari dana OSUS. Yang dilakukan adalah Kepala Dinas Pendidikan Ibu Jani Usmani. Penanganan hal korupsi ini di Polda sampai dengan hari ini sudah tidak jelas. Apakah persoalan ini dimakan binatang buas atau apa, kami tidak tahu. Nah, Polda Papua sudah tidak adil untuk menegakkan hukum positif dalam hal pemberantasan korupsi ya di tanah Papua. Ya. Karena puluhan miliar dana OSUS yang digelapkan oleh Ibu Jenny Usmani, notabene dia non Papua. Ya. Hal ini penanganannya sudah tidak jelas. Dan juga penetapan PLT Bupati sebagai koruptor atas pengadaan pengadaan pesawat dan helikopter sejak PLT Bupati sebagai Kepala Dinas Perhubungan yang saat ini ditetapkan oleh Kejaksaan Tinggi Polda Papua atas korupsi pengadaan 2 pesawat ini juga sudah tidak jelas lagi. Kalau orang Papua yang melakukan korupsi sekalipun dana biar sedikit, itu hebohnya luar biasa dan dikejar kayak teroris. Sakit pun dikejar, sampai sakit pun diborgol seperti yang Gubernur Papua Lukas NMB yang saat ini terjadi. Sementara non Papua korupsi di tanah Papua itu dipelihara dan hukum Republik Indonesia ini betul-betul sudah tidak adil untuk menerapkan di tanah Papua. Hukum memilih. Hukum itu memihak kepada non Papua dan orang non Papua itu dianaksirikan. Dan non Papua diistimewakan oleh penegak-penegak hukum yang ada di tanah Papua. Oleh karena itu saya minta Kejaksaan Tinggi Polda Papua, Provinsi Papua dan Polda Papua agar penegakan hukum jangan memihak kepada pihak-pihak tertentu. Tapi hukum itu harus ditegakkan adil merata bagi seluruh masyarakat Indonesia yang ada di tanah Papua. Jangan pilih kasih. Yang terjadi saat ini adalah pilih kasih. Tidak tahu kepentingan apa dari Polda Papua dengan Kejaksaan Tinggi Provinsi Papua. Kok sudah orangnya sudah ditangkap, sudah ditetapkan, tidak ditangkap, bebas. Berarti ini ada kepentingan apa? Kejaksaan Tinggi dan Polda Papua harus menjelaskan atas dua kasus yang tadi baru saya sampaikan, yaitu kasus pembangunan ya sentral pendidikan dengan dananya bersumber dari otonomi khusus. Dana ini bukan digelapkan oleh orang Papua, ini digelapkan justru non Papua. Ya. Ini yang disebut dana OSUS dikasih ke orang Papua, tapi dinikmati oleh non Papua. Dan korupsinya, orang koruptornya tidak ditangkap, bermain saja penegakan hukum di Polda. Hasilnya juga sudah tidak jelas, tidak tahu ada di bawah meja Polda atau di mana, kita sudah tidak jelas lagi. Kemudian Kejaksaan Tinggi sudah menetapkan PLT Bupati sebagai tersangka atas dugaan korupsi atas pengadaan pesawat dan helikopter. Itu juga sudah tidak jelas. Coba orang Papua yang bikin hebohnya luar biasa dan dikejar kayak teroris. Karena non Papua sangat dilindungi oleh hukum yang ada di tanah Papua. Oleh karena itu, saya sampaikan di sini bahwa penegakan hukum terhadap orang Papua dan non Papua itu sangat beda jauh. Orang Papua dianggap kayak teroris, kejar-kejar kayak teroris. Non Papua itu dilindungi dan diistimewakan. Ini sudah hukum Republik di Indonesia ini yang menegakkan atau penegak-penegak hukum yang ada di di tanah Papua ini sudah tidak adil dan tidak merata penegakan hukumnya. Itu yang saya sampaikan dan saya harap Kejaksaan Tinggi
segera proses itu oknum-oknum pelaku koruptor dan tidak boleh dibebaskan, harus ditahan, dan dia pelaku-pelaku tersebut membela kebenaran dan menunjukkan kebenaran itu di hadapan hukum, di hadapan di pengadilan, bukan di luar-luar ini.